Baik, kita mulai saja. Yang terhormat, Bapak Ari Gajar Herdiansyah, PhD, selaku Ketua Program Studi Kearsipan Digital Universitas Pajajaran. Yang saya hormati, Dr. Anita Sartika Dewi dari Charles Sturt University, rekan-rekan dosen Program Studi Kearsipan Digital Universitas Pajajaran, serta yang kami banggakan, para adik-adik mahasiswa Kearsipan Digital. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur, mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul pada siang hari ini untuk melaksanakan International Lecture Series dengan topik yang sangat relevan dengan perkembangan zaman, yaitu Reference Process dan Information Retrieval. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi kita Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju terang benderang dan menjadi rahmat bagi seluruh alam. Baik, saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kehadiran dan partisipasi Bapak Ibu serta adik-adik mahasiswa dalam acara International Lecture Series Section 2, dan juga sebagai bukti nyata kita akan minat dan perhatian kita yang tinggi terhadap arsip itu sendiri. Baik, acara ini diselenggarakan sebagai bagian dari mata kuliah Akses dan Layanan Arsip yang mana diampu oleh Bu Dr. Hajah Deni Rasmiati, MSI, yang mana sudah bergabung juga bersama kita pada siang hari ini. Kemudian yang kedua, Pak Agus Taryana, SOS, MSI, dan juga Bu Dini Diantini Sudarna, SOS, MM, di semester 5 Angkatan 2022. Dan Alhamdulillah pada hari ini Rabu 23 Oktober 2024 adalah seri kedua, di mana sebelumnya kita sudah melangsungkan penjelasan materi terkait Information Service, Models, and the Impact of Technology Development. Baik Bapak Ibu sekalian dan adik-adik mahasiswa, kembali lagi bersama saya Zahira, salah satu pengajar di program studi Kearsipan Digital yang bertindak menjadi moderator pada sesi saat ini. Sebelum kita mulai, izinkan saya menyampaikan beberapa peraturan acara, yang mana para peserta dimohon untuk mematikan mikrofon selama narasumber menyampaikan materinya dan menyalakan kamera hingga akhir acara nanti. Kemudian, pertanyaan dapat diajukan melalui kolom chat atau menggunakan feature raise hand pada saat sesi tanya jawab dimulai. Dan sesi ini juga insya Allah disiarkan melalui YouTube channel Prodi Kearsipan Digital, dan kami mengharapkan partisipasi aktif dari para peserta daring. Baik, hadirin sekalian, Alhamdulillah kali ini kita bersama lagi dengan narasumber kita, Ibu Dr. Anita Sartika Dewi from Charles Sturt University, di mana minggu lalu sudah melangsungkan sesi pertama bersama kami, dan untuk perkenalan juga sudah saya jelaskan juga pada pertemuan lalu, dan saya rasa semuanya juga sudah mengenal beliau karena ini adalah sesi lanjutan dari sesi sebelumnya. Mungkin cukup dari saya terkait perkenalan dengan Dr. Bu Anita. Saya perlu menjelaskan sedikit saja mengenai kisi-kisi atau pandangan atau materi bayangan ya terkait materi pada hari ini mengenai reference process and information retrieval, atau biasa kita kenal sebagai bagian dari layanan informasi yang membantu pengguna dalam menemukan informasi yang relevan dan tepat waktu. Yang mana proses referensi ini melibatkan langkah-langkah penting seperti identifikasi kebutuhan informasi, bagaimana mencari informasi melalui berbagai sumber data, serta mengevaluasi hasil pencarian untuk memastikan bahwa informasi yang kita peroleh itu sesuai dengan pertanyaan atau kebutuhan dari pengguna itu sendiri. Di mana di era digital ini, sebagaimana yang kita ketahui bahwa pencarian informasi itu semakin kompleks ya, karena kita juga harus mampu memilih informasi dari berbagai sumber digital, termasuk juga database online, artikel ilmiah, dan sumber-sumber yang lain. Seperti itu. Baik, sebelumnya saya mau menyapa terlebih dahulu. Apa kabar Bu Anita? Alhamdulillah, kabar baik. Sehat, Bu Zah?
Alhamdulillah sehat walafiat. Minggu lalu belum sempat bergabung ya Bu, jadi ini 2 minggu setelah pertemuan pertama kita melangsungkan seri kedua ya. Iya, Iya, ya, insya Allah minggu depan kita ke seri ketiga lagi ya Bu ya. iya, iya. Baik, baik. Sebelumnya saya persilahkan kepada Dokter Anita. Waktu yang layar kami persilahkan untuk menyampaikan materi. Terima kasih, Bu Zah. Assalamualaikum, selamat siang, atau selamat siang ya semuanya ya. Ya, Eh, jam iya, 12. jam 12 ya, jelang sore di saya, tapi masih mataharinya masih apa namanya, masih terang karena musimnya sudah mendekati musim panas ya. Jadi apa namanya, gelapnya agak lama, harinya panjang. Senang sekali bertemu dengan kawan-kawan semua, dengan Ibu Dini. Saya lihat ada di apa namanya, di layar juga, dengan ada dua Ibu Dini yang tadi ya kayaknya. Ya, ada dua budininya, Kemudian Bu. kemudian Pak Ari juga, Buza dan kawan-kawan mahasiswa semuanya. Eh, Hari ini yang ingin saya bagi begitu ya, sedikit lah, secuil pengetahuan saya dan pengalaman saya yang mudah-mudahan bermanfaat, eh, baik untuk kita sebagai sebagai apa namanya, arkivis gitu ya nantinya, maupun eh, sebagai orang yang ada di akademia gitu ya, termasuk sebagai mahasiswa gitu, untuk tugas-tugas kita sendiri juga supaya nanti bermanfaat mudah-mudahan. Jadi sekali tembak dapat dua sasaran, mudah-mudahan begitu. Nah, eh, hari ini seperti 2 minggu yang lalu saya akan menggunakan slide juga supaya saya ngomongnya nggak ngalor ngidul, nggak kemana-mana, nggak ngawur gitu ya. Bisa dilihat slide saya ya. Boleh kasih jempol atau indikasi apa kalau bisa dilihat. Terima kasih Mesya. Kebetulan Mbak Mesya ini ada di tengah paling atas di layar saya, jadi ini langsung kelihatan. Senyumnya manis sekali Mbak. Em, Oke, thank you Repani. Jempolnya juga eh, virtual thumb-nya. Hari ini saya ringkas istilahnya yang paling apa namanya, judul yang paling mencakup dua hal tadi yang disampaikan Buza itu ya, dua pokok pembicaraan kita hari ini. Sebetulnya semuanya itu berawal dari information seeking gitu ya, mencari informasi. Seperti 2 minggu yang lalu slide saya dalam bahasa Inggris, ngomongnya campuran gitu ya, supaya apa namanya ya, terekspos dengan beberapa sentuhan-sentuhan yang sedikit berbeda gitu ya. Sudah kenalan dengan saya, jadi nggak perlu kenalan lagi. Nah, kita apa yang kita bahas hari ini? Sebetulnya ada dua pokok hal yang kita bahas hari ini. Yang pertama, eh, reference interview. Kenapa tidak saya pasang di layar pertama, di slide pertama, kalau ini interview nanti supaya nggak merasa apa ya, kader gitu ya. Kok interview sih Bu gitu. Interview bukan interogasi, tapi interview ini referensi interview ini menunjukkan kalau di bagian apapun profesi kita sebagai eh, profesional di bidang informasi, entah itu pustakawan, entah kearsipan, entah records, itu kita mau tidak mau, dan saya sudah sentuh ini secara singkat ya 2 minggu yang lalu, mau tidak mau kita berinteraksi dengan manusia, dengan orang lain, tidak hanya dengan dokumen gitu ya. Walaupun ya, aduh Bu, saya ini orangnya introvert. Jadi saya kayaknya nggak nyaman kalau ngomong sama orang. You're not alone. You're not alone. Apa namanya? Kebanyakan yang saya kenal, sama kawan-kawan saya, kolega saya juga yang memang suka di bidang informasi, entah itu kearsipan, entah ilmu perpustakaan, entah itu archives, itu cenderung introvert gitu ya. Jadi kalau istilah kekinian tuh social battery-nya itu terbatas. Gitu ya. Nanti 1-2 jam apa socializing dengan orang itu udah capek gitu ya rasanya. Nah, tapi ini sebetulnya ada teknik-teknik yang membuat kita bisa sedikit lebih apa ya, ringan dan lebih tertata gitu ya kalau kita berinteraksi dengan orang dalam kita berprofesi nantinya.
Kemudian yang ingin saya ulas juga nanti adalah tentang pencarian informasi itu sendiri. Tadi Bu Sa sudah menyampaikan ya, pencarian informasi sekarang, information retrieval or information search in general gitu ya, it's slightly different, a lot different. Um, Zamannya saya sekolah, misalnya itu Pak Ari mungkin belum lahir ya, dulu zamannya saya sekolah, itu kalau mencari informasi itu susah gitu ya. Kalau sekarang kan tinggal satu klik away gitu. Mobile phone itu nggak kepikir dulu kok ada bisa ya satu mobile phone bisa melakukan segala hal gitu ya. Nah sekarang kita pendekatannya mulai bergeser tentu saja dan akan selalu berubah. Jadi apa yang saya sampaikan hari ini mungkin nanti skill-nya bisa diadaptasi, diadopsi, tapi juga perlu diadaptasi dengan konteks yang semakin apa namanya, semakin ke sini semakin berubah. Oke, kita mulai dari yang pertama dulu, reference interview. Reference interview itu apa sih? Ada beberapa tahapan dalam reference interview. Ada beberapa elemen atau komponen. Kalau menurut teman-teman mahasiswa di sini, nah karena sudah kenalan dengan saya, jadi saya beranikan diri minta apa namanya untuk berinteraksi ya, walaupun secara tertulis di chat ya. Eh, Kalau menurut teman-teman di sini, reference interview seperti tadi saya katakan, berinteraksi dengan orang yang menggunakan informasi yang kita sediakan di organisasi kita gitu. Itu kira-kira komponen yang penting apa saja? Coba tolong satu saja, masing-masing satu saja masukkan ke chat. Nggak perlu panjang-panjang, jangan ditulis esai di situ ya, karena saya nggak akan bisa baca, waktunya terbatas. Mungkin dalam satu atau dua kata saja, frase-frase singkat aja. Saya tunggu 1 menit aja. Coba dilihat. Mudah-mudahan eh, udah nyaman untuk apa namanya menyampaikan idenya, berbagi ide dengan saya. Ayo, monggo silahkan diketik. Nggak usah takut dengan Bu Dini. Kalau salah nggak apa-apa ya Bu Dini ya. Ini tidak di assess, ini tidak dinilai. Tidak apa-apa, ayo para mahasiswa. Silakan coba di chat. Apa kira-kira yang paling penting kalau kita ketemu dengan orang gitu yang cari informasi? Saya kasih bocoran deh. Satu, mencari informasinya itu sendiri. Apalagi kira-kira yang penting? Belum? Belum yakin? Belum pede? Nggak apa-apa. Masih malu-malu itu tadi kan ya? Padahal udah kenal loh. Oke. eh Belum ada yang masuk ke chat. Oke, saya coba kasih bocoran dulu ya. Yang pertama, kalau ketemu dengan orang, mestinya kita membangun rapor ya. Rapor itu artinya apa ya? Kenyamanan ya. Nah, bukan relationship, nggak sampai ke situ, tapi membangun bahwa kesan kita nih, loh saya ini orang baik-baik saja loh, gitu ya. Saya sudah apa namanya, nggak akan bukan orang yang sulit, bukan orang yang tidak mau berinteraksi gitu ya, membuat hubungan itu secara hubungan awal ya, rapor. Kemudian biasanya pemakai atau pencari informasi itu datang ke kita, maksudnya mencari arsip itu mereka bertanya kan, seperti tadi saya bertanya ke teman-teman mahasiswa, apa sih kira-kira komponennya? Nah, itu biasanya kalau saya misalnya datang ke Anda gitu ya, saya akan tanya, saya mencari arsip X gitu. Nah, yang sering kita lupa, pertanyaan itu disampaikan kadang-kadang tidak sesuai dengan apa informasi yang sebetulnya dicari. Hmm. Kalau yang sudah langsung tahu saya mau cari buku X, saya mau cari data Y gitu, ya boleh lah. Kalau itu orang yang sudah jelas-jelas ya. Kadang-kadang orang bingung mau tanyanya itu saya tuh sebetulnya data yang mau saya cari apa sih, informasi yang mau saya cari itu apa sih. Nah itu yang apa namanya tugas kita sebagai profesional mencari tahu apa sih yang dia tanyakan, apakah betul yang dia cari itu
informasi yang dia cari sesuai dengan apa yang ditanyakannya. Nah, ini yang tadi saya bilang, jadi kita untuk bekerja memang perlu social battery ya. Berarti pada awal-awal bangun pagi, misalnya kalau saya kerja 5 hari seminggu gitu ya, harus ada energinya karena kesiapan untuk berinteraksi dengan orang lain. Nah, kalau sudah tahu, sudah oke, kita sudah sepakat bahwa informasi yang dicari misalnya tentang data, apa ya, katakanlah yang paling mudah data jumlah data tingkat kelahiran di suatu provinsi pada tahun sekian sampai sekian, misalnya begitu. Nah, baru mencari, menggunakan atau mengembangkan strategi, search strategy yang paling tepat. Itu tugasnya siapa ya? Jangan kita mengharapkan si pencari sumber itu untuk tahu. Yang kita lakukan adalah membuat search strategy itu. Ini mungkin nanti akan di-cover di salah satu mata kuliah yang lain ya, bukan di mata kuliah ini ya, menurut saya. Dan juga kita harus bisa mengkomunikasikannya kepada orang yang mencari informasi. Ya, Bu, komunikasi lagi, Bu, komunikasi ya. Ya, tadi seperti saya bilang, sorry to say, I guess our profession is not limited to dealing with documents, gitu ya. Kemudian baru mencari informasinya itu sendiri. Nah, yang tadi saya bilang kalau di zaman saya cari informasi itu susah, makanya saya menghubungi atau menemui orang yang profesional seperti archivist, for example, or librarian, for example, untuk membantu saya mencari informasi. Nah, kalau sekarang kan informasi itu banyak bergentayangan di online, adalah database segala macam ya. Dan database pun sekarang tidak semuanya berbayar gitu ya. Banyak sekali yang gratisan kan gitu. Nah, bagus, gampang untuk mendapatkan informasi, tapi resikonya kita dihadapkan pada berbagai kualitas informasi, kredibel atau tidak dan seterusnya. Sehingga yang perlu kita bantu untuk orang yang mencari informasi adalah mengevaluasi informasi. Nah, ini yang sudah sedikit bergeser. Kemungkinan yang akan dihadapi pada saat nanti masuk ke workplace, the real workplace, atau pada saat sekarang teman-teman mahasiswa ini belajar, itu informasinya banyak sekali. Nah, yang mana kita menentukan mana yang layak, mana yang berkualitas, mana yang something from La La Land that doesn't really exist, right? Gitu ya. Ya, itu nanti saya share sedikit tips-tipsnya apa sih apa ya untuk memastikan bahwa kita bisa mengevaluasi dengan baik. Kalau kita membantu nanti pada saat kita bekerja, kalau kita membantu orang yang mencari informasi untuk locate the information and evaluating it, nah itu harapan saya sih kalau bisa sebagai information professional ya kita efisien gitu ya. Artinya kita membantu mereka dan mengajari mereka bagaimana caranya supaya mereka bisa mandiri nantinya. Jangan setiap kali balik lagi ke kita lagi nanya lagi hal yang sama, teknik yang sama, cara yang sama, gitu ya. Supaya kita juga bisa memberikan layanan kepada semakin banyak orang, nggak hanya frequent flyers, 5 orang yang itu doang yang datang ke kita, gitu ya. Kok nggak bisa ini sih, nggak pinter-pinter nyari sendiri sih, nggak pinter-pinter evaluasi sendiri sih, gitu. Nah, itulah tugas kita untuk mengajari mereka atau mendidik mereka untuk bisa menerapkan teknik-teknik yang kita terapkan. Nah, kalau kita dalam berinteraksi itu tadi, dalam reference interview itu, orang bertanya, kita menjawab, kita pandu begitu ya. Jangan lupa kalau sudah bisa ketemu informasinya sesuai yang ditanyakan, sudah kita bantu untuk mengevaluasi,
jangan lupa kita cek juga ke yang bersangkutan, apakah pertanyaannya sudah terjawab. Ini kadang-kadang kita lupa. Asumsi kita, oh ya udah tahu ya, itu orangnya pergi kecewa. Oh ternyata tadi itu Bu Anita tuh ternyata nggak ngerti apa yang mau saya cari. Iya aja sih. Tahu-tahu ternyata yang informasi yang diberikan tidak sesuai yang saya butuhkan atau saya inginkan. Nah ini kita harus check and recheck gitu ya. Nah ini makanya step-step yang begini ini komponen-komponen ini mudah-mudahan membantu karena ini untuk bisa mengerti step-step ini secara intuitif gitu ya, by instinct itu butuh waktu. Jadi beberapa kali pertama mungkin ya tidak bisa step-stepnya ini terus langsung, wah saya udah natural Bu. Saya alami Mas, sudah tahu saya Bu, referensi interview. Ya mungkin kita merasa seperti itu, tapi lebih baik kita refer selalu ke teknik teori-teori ini supaya nantinya menjadi sesuatu yang by instinct tadi. Satu lagi yang sangat sering dilupakan adalah menutup interview atau closing the interview. Ini sering sekali dilupakan. Kenapa kok penting? Karena itu menunjukkan tadi kan sudah kita cek dan recheck orangnya mengerti. Oke, kalau begitu berarti eh, pencarian informasinya sudah terpenuhi ya Pak, Bu. Terima kasih gitu ya. Itu menunjukkan profesionalisme kita juga. Jadi begitu, itu yang disebut dengan reference interview. Nah, kalau menurut ada juga yang di dalam reference interview itu elemennya apa saja? Yang pertama inclusion. Jadi kita mengajak si pencari informasi itu untuk berinteraksi. Jangan kita menggurui. Jadi nggak seperti saya saat ini yang ngoceh aja gitu ya, yang di layar mendengarkan aja gitu ya. Kita berdialog dengan mereka. Pastikan bahwa apa yang mereka butuhkan itu kita penuhi gitu ya. Kemudian yang kedua dan yang jelas karena kita ini information professional nantinya jangan diskriminatif ya. Oh, saya nggak mau kalau bantu itu orangnya rewel, Bu. Harus semuanya inklusif ya karena itu bagian dari tugas kita ya. Bu, itu orangnya tuh nggak apa kalau orang orang Jawa bilang nggak mudeng Bu, nggak dong gitu saya udah jelasin dia tuh kok nggak ngerti-ngerti sih Bu gitu ya. Ya, jadi saya kalau dia datang tuh saya mendingan saya pergi aja saya menghindar nggak boleh seperti itu ya harus tetap inklusif gitu. Kemudian approachability, jadi kita nampak bahwa kita ini bisa didekati gitu. Orang merasa nyaman bertanya pada kita, mendekati kita. Dan ini bentuknya bisa verbal ataupun non-verbal. Mungkin kalau dalam konteks apa namanya Zoom seperti kita sekarang ini kurang jelas ya karena ini kan hanya pas foto gitu ya, hanya nampak wajah dan sedikit badan gitu. Tapi kalau secara fisik misalnya kalian adik-adik ini nantinya misalnya kerja di kantor kearsipan atau bagaimana, itu nampak sekali kalau kita misalnya duduk di situ sudah jelas bertugas di situ, tapi sibuk hanya melihat di apa namanya laptop terus. Ada orang datang ya kita tetap melihat ke laptop terus gitu, nggak menyambut, nggak tersenyum lah ya atau mungkin sibuk dengan HP-nya sendiri. Nah, itu juga itu menunjukkan kita kurang approachable ya. Jadi ada aspek verbal dan non-verbal di situ. Kemudian yang ketiga elemennya yang harus kita munculkan adalah engagement. Bu, tapi pertanyaannya tuh ngebosenin loh, Bu. Jadi saya nggak engage rasanya kok, saya nggak srek, itu bukan hal yang menarik buat saya. Ini sering terjadi. Nah, eh, kalau tips saya sih untuk engagement tuh ya kita harus kelihatan antusias gitu ya, walaupun, duh pertanyaan ini kok ngebosenin banget sih saya nggak interested gitu ya. Ya kita harus kelihatan apa eh, antusias gitu. Eh, Kadang-kadang saya sampaikan ke mahasiswa saya di sini ya, well, sometimes you gotta fake it until you make it. Jadi ada apa ya? Seakan-akan kita ini sangat tertarik walaupun mungkin pada awalnya juga, "Ah, really
Jumat siang pertanyaannya begini, ini kan sudah mau malam mingguan saya nih, gitu ya. Kadang kan ada rasa-rasa seperti itu ya. Ya, karena kita selalu mencoba untuk tampil profesional, ya engagement adalah hal yang penting. Kemudian keterampilan kita searching itu harus ditunjukkan. Jadi ya inilah kepercayaan diri kita juga bahwa kita memandu pencari informasi untuk search and evaluate the information. Dan jangan lupa sekali lagi closure. Closure. Kenapa kok ini bermanfaat sekali, Bu, elemen closure ini? Karena pada saat kita mengadakan reference interview atau reference di dalam perilaku selama reference interview itu, kita berlaku sebagai profesional. Kalau boleh dibilang kita ini semacam dokter informasi gitu ya. Jadi kita berinteraksi itu secara profesional. Jangan sampai nanti kita pulang, misalnya sudah mau ke parkiran motor atau ke parkiran mobil, orangnya ngejar kita terus tanya, yang tadi itu loh Bu, Mbak, Mas, gitu ya. Tadi itu sebetulnya atau Kang, tadi ini kok seperti saya kok belum jelas. Nah, itu berarti apa di luar skop kita sebagai profesional. Kita juga harus punya batasan-batasan, gitu ya. Oke, nah apa saja yang mempengaruhi outcome dari reference interview itu? Ada beberapa hal yang filter-filter yang mempengaruhi outcome dari interview kita. Dan juga sumber-sumber apa yang kita pilih. Nah, tadi Bu Uza sudah menyampaikan banyak sekali database dan seterusnya ya. Pertanyaan yang tadi, yang awal tadi bagaimana kita menegosiasikan pertanyaan tadi ya, slide saya yang awal tadi, itu akan sangat menentukan sumber apa yang kita gunakan. Ingat ya, tadi pencari informasi itu belum tentu, mereka kadang-kadang merasa ngerti apa yang mereka cari, tapi belum tentu itu sebetulnya yang mereka cari. Ini nanti mungkin akan making more sense pada saat praktek ya kali ya. Kalau saya hanya share begini kan mungkin ya contohnya juga agak-agak abstrak gitu ya. Okay, so now filters influencing reference interview outcome and ultimate choice of resources. Yang pertama, subjeknya apa? Topiknya apa itu harus jelas dulu dan penentuan subjek itu yang nanti akan menentukan kita akan cari database yang seperti apa, kita cari arsip yang mana gitu ya. Kemudian tujuannya atau motivasinya. Kalau yang bertanya yang datang kepada kita adalah seorang peneliti, ya itu sudah jelas tujuannya untuk meneliti. Tapi seringkali bukan itu. Seringkali seperti yang saya share misalnya 2 minggu yang lalu ya, saya mau mencari silsilah keluarga saya. Tujuannya belum tentu untuk penelitian kan? Seringkali hanya untuk mencari anggota keluarga yang hilang ya, bukan hilang ya, maksudnya mencari saya ada keluarga nggak ya di sana, di sini dan seterusnya. Tujuan itu atau motivasi itu yang akan membatasi atau menentukan kemana kita membawa si pencari informasi ini. Kemudian karakteristik atau ciri-ciri pribadi dari si pencari informasi sendiri. Nah, ini biasanya walaupun disebutkan sebagai personal characteristics of inquirer, itu biasanya ada aspek-aspek misalnya budaya gitu ya. Apalagi kalau di konteks Australia misalnya, itu orang yang datang karena Australia negara migran ya. Jadi apa namanya? Kalau dibilang, ini orang Australia, siapa orang Australia? Tuh, orang Australia itu Aboriginal gitu ya. Semuanya migran selain itu kan. Jadi latar belakang budayanya pun berbeda-beda gitu ya. Dan tidak bisa menebak-nebak gitu ya. Saya sering salah orang itu nebak, saya nggak pernah loh nebak orang Indonesia gitu. Dan kadang-kadang langsung ngajak ngomong dalam bahasa Tagalog. Nah, I have no clue what you're saying gitu ya. Nah, cultural background si penanya, saya kembali ke ini ya. Cultural background si penanya itu sangat penting kita ketahui gitu ya. Oh, ini kira-kira kalau dia cultural background-nya say Southeast Asian berarti
bagaimana gesture-nya jelas ya. Mungkin mereka akan lebih malu-malu gitu ya. Kemudian Eastern European misalnya cultural background-nya sedikit berbeda. Walaupun kita tidak bisa stereotyping, tapi itu membantu kita dalam menentukan reference interview, apa namanya, komponen-komponen tadi. Kemudian kelompok umur. Nah, tadi kalau seperti yang kembali ke database silsilah tadi, mungkin kalau kelompok umurnya yang lebih sepuh-sepuh, nanti motivasinya apa, ciri-cirinya seperti apa, kan sedikit berbeda dengan anak yang muda gitu, yang muda-mudi seperti teman-teman mahasiswa di sini, misalnya begitu. Dan juga yang kalau di dalam konteks Australia misalnya adalah social economic background. Jadi status sosial yang mana yang mencari informasi itu kemungkinan tujuannya akan berbeda dari satu yang ke yang lain. Jadi misalnya dari low social economic background kalau dalam konteks Australia misalnya mereka ke kantor archives atau ke council gitu ya mencari data atau informasi sesuatu itu motivasinya mungkin untuk dia bisa mendapatkan informasi tentang benefit dari pemerintah apa yang bisa dia peroleh gitu ya. Tapi kalau untuk teman-teman yang kelas menengah ke atas misalnya atau yang memang berpendidikan tinggi mungkin motivasinya berbeda lagi. Mungkin untuk memberikan mengidentifikasi mana kantong-kantong yang perlu dibantu. Jadi sebaliknya bisa juga seperti itu. Kemudian yang berikutnya, filter yang berikutnya adalah relationship of inquiry description to file organization. Jadi ini yang perlu kita pikirkan, nggak harus dihafalkan. Ini hanya sekedar apa namanya berbagi aja. Nah, jadi perlu diperhatikan juga nanti kalau pada saat kita mendapatkan pertanyaan dari orang yang cari informasi gitu ya, itu kira-kira pertanyaan itu apa hubungannya dengan organisasi file kita gitu. Jadi dengan singkatnya, kenapa kok dia datangnya ke kita, kok nggak ke kantor yang lain? Kenapa ke council office? Kenapa bukan ke perpustakaan misalnya? Itu akan menentukan filter-filter apa hasil interview kita. Dan yang terakhir, anticipated or acceptable answer. Kadang-kadang karena tadi masih ingat ya tadi saya sampaikan behavioral tadi approachability, kemudian kita engage atau tidak. Kadang-kadang orang terlalu menjadi sungkan ya, iya ya sudah saya sudah dapat jawabannya kalau kita kelihatannya galak gitu misalnya ya. Orangnya nggak akan bertanya lebih lanjut, nggak karena nggak nyaman. Ya, dan akhirnya apa? Akibatnya mereka tidak mendapatkan jawaban atau mendapatkan informasi seperti yang mereka butuhkan. Gitu. Ya. Banyak ya Bu, ternyata kerjaannya kalau sebagai information professional itu, iya. Dan ini saya bilang bukan pekerjaan yang membosankan loh. Setiap hari itu berbeda. Pertanyaan yang datang ke kita berbeda, informasi yang kita akses berbeda. Jadi asik gitu, ya. Ceritanya tuh berbeda-beda. Bu Dini ada komen Bu? Saya kelihatannya kok tadi Pak mau unmute atau gimana? Ya, sepertinya harus ada passion juga ya Bu ya. Nih dari petugasnya atau apa orang yang akan memberikan informasi sepertinya memang harus punya passion dan punya ketertarikan dari apa sih bagaimana cara dia melayani. Kemudian ada penguasaan itu Bu. Ada Mm-mm. penguasaan dari materi atau hal-hal yang dicari oleh si pencari informasi itu gitu. Jangan sampai Betul. eh, mencari informasi tapi petugasnya sendiri nggak tahu apa sih sebetulnya Nggak yang ngerti. dicari gitu. Jadi ada passion, pertama passion dia, ada ketertarikan dia untuk memberikan layanan, untuk memberikan Betul. informasi. Kemudian ada penguasaan juga dari dia gitu ya, bahwa informasi Betul. yang akan diberikan betul-betul dia kuasai sehingga kita tinggal apa, menyampaikannya seperti apa. Nah, ini mungkin hal-hal yang harus mereka sampaikan. Ya harus Mm-mm. interaktif. Kita juga harus Mm-mm. memberikan apa makna atau memberikan jawaban yang sesuai dengan yang diminta ya. Kemudian cara Mm-mm. menyampaikannya juga sepertinya harus ya menarik tadi jangan sampai yang mencari informasi ini karena penyampaian yang tidak menarik akhirnya dia
menutup diri, akhirnya ya sudahlah kata Ibu Betul. seperti tadi ya, anticipated to acceptable answer gitu ya. Jadi kita Iya, harus mengantisipasi bahwa apa yang akan kita sampaikan itu betul-betul yang dia butuhkan. Kemudian kita menyampaikannya pun harus semenarik mungkin sehingga bisa dipahami oleh dia. Itu mungkin Bu, maksud saya ingin iya, sedikit komentar untuk anak-anak sebetulnya nih Bu, untuk mahasiswa ya, bahwa eh, apa yang disampaikan oleh Dokter Anita ini adalah betul-betul yang dibutuhkan gitu ya, betul-betul yang dibutuhkan oleh mereka pada saat mereka nanti menjadi eh, apa petugas information gitu Bu, seperti itu. Itu mungkin Bu betul. saja dari saya. Iya, iya, betul sekali, Bu. Iya, iya, betul sekali, Bu Dini. Terima kasih. Menguasai, ya itu betul tadi saya kutip ya, Bu ya, menguasai apa bidangnya gitu ya. Walaupun tidak harus berarti kita tahu A sampai Z database yang ada di kantor kita gitu ya, misalnya seperti itu. Nggak harus seperti itu. Makanya tadi saya selalu bilang bukan untuk dihafalkan ya, bukan untuk dihafalkan, tapi kita approach approach kita saja yang kita apa namanya dalami gitu. Em, Tidak sedikit kok, misalnya information professional yang apa namanya ini berbekal anekdot saya pribadi saja ya, misalnya ya. Eh, Kawan-kawan yang mungkin katakanlah studi awalnya bukan di bidang kearsipan atau pustakawan gitu ya, eh, tapi berakhir dengan menjadi information professional yang apa informasi yang dia dia hadapi setiap hari itu tentang kesehatan misalnya. Padahal backgroundnya mungkin bukan bukan pendidikan kesehatan atau pendidikan jasmani atau apa ya, mungkin sejarawan aslinya atau apa ya budayawan gitu ya. Kemudian belajar lagi untuk menjadi di bidang kearsipan atau perpustakaan atau records gitu ya. Ya nggak apa-apa, ya nggak apa-apa. Tidak berarti kita harus tahu secara mendetail gitu ya. Kan kita dokter informasi, bukan apa namanya profesional di bidang keilmuan yang kita apa namanya yang kita hadapi atau yang data yang kita hadapi atau yang kita olah gitu ya atau yang kita cari. Nah, sekarang caranya bagaimana supaya kita bisa bisa efisien dan efektif. Kenapa kok saya selalu menekankan efisien? Karena ada potensi bahwa kita menghadapi pertanyaan itu nggak cuma satu dua dalam sehari. Nah, tadi kembali ke social battery ya supaya nggak capek. Tapi kita memenuhi kebutuhan pencari informasi. Karena pencari informasi juga nggak pengen berlama-lama hanging out dengan kita gitu ya. Mereka apa yang informasi yang dicari mereka butuhkan itu mereka dapatkan sudah gitu ya. Nah, salah satu faktornya adalah pertanyaan yang kita gunakan tadi. Kalau kita ngecek apa sih yang kamu butuhkan, apa benar sih ini yang kamu butuhkan. Sebelum mencari informasinya sendiri ya, apalagi mengevaluasi. Ada 3 macam pertanyaan yang bisa kita gunakan. Open questions. Mungkin ini sudah sesuatu yang nggak baru lagi ya buat teman-teman mahasiswa ya. Open questions itu any question that can't be answered with a yes or a no. Jadi pertanyaan yang terbuka. Kalau di dalam bahasa Inggris, pertanyaan-pertanyaan yang diawali dengan WH ya, katanya begitu ya, the what, where, how, when, and why, that sort of thing, right? Nah, itu mungkin bisa diadaptasi ke dalam bahasa Indonesia. Artinya kenapa kok disebut open questions? Karena kita membuka diri gitu ya. Kemudian si pencari informasi itu akan memberitahu kita apa. Gitu. Kita mengeksplor gitu ya. Nggak cuma ya atau nggak hanya oh, oh iya mbaknya mau cari informasi ya. Iya. Informasi tentang data statistik di Jawa Barat ya. Iya. Atau yang data dari Jakarta? Tidak. Nah, itu namanya bukan open questions. Itu tipe yang berikutnya. Itu close questions namanya. Kapan kita gunakan close questions? Pada saat kita kemudian setelah mengeksplor tadi, kita memberikan opsi. Kalau kita sudah tahu, oh ini kira-kira yang akan nanti cocok, informasi yang dicari, itu ada opsi A, B, C, misalnya begitu. Itu kita bisa menggunakan close questions.
Kadang kita juga harus move back gitu ya, one step back. Kita mundur sedikit lah dari dalam percakapan itu. Mungkin ini flow antara open kemudian close kemudian neutral ini juga tergantung konteks dan conversationnya ya. Interview bagaimana flow interviewnya. Neutral questions, what does it do? Ya kita netral saja. What does it do? A client to talk more fully about their information need and help librarian or information professional to determine the direction they should proceed. Oke, saya tulis librarian di sini. Kenapa? Karena pada umumnya memang reference interview itu terjadi di perpustakaan, walaupun tidak hanya di perpustakaan. Nah, ini yang seringkali salah kaprah karena jangankan segmen-segmen tertentu di dalam informasi profesi informasi. Banyak beberapa teman saya yang generasi saya ya. Dulu waktu saya tanya, kamu kenapa kok kerja di kantor kansel? Kansel itu kalau di Indonesia mungkin kabupaten gitu ya, di bagian arsip gitu ya. Kamu kenapa kerja di situ? Kenapa kok kerja menjadi pustakawan publik gitu kan? Itu terus dia bilang dia bilang begini, soalnya saya nggak mau jadi guru karena guru itu ngajar. Kalau ngajar itu repot karena saya harus berinteraksi sama mahasiswa tiap hari gitu ya. Terus saya bilang lah, but that's what the information profession is. Kita berinteraksi dengan manusia, orang yang butuh informasi yang kita sediakan tuh manusia gitu ya. Nah, makanya ini teknik-teknik yang ini bukan teknik pengajaran, ini bukan pedagogi, tapi ini hanya sekedar bagaimana tarik ulur kita untuk dalam reference interview. Mudah-mudahan membantu mengupasnya ini menjadi 3 kategori yang berbeda. Khusus untuk natural questions, apa manfaatnya buat kita dan buat si pencari informasi? Ini sebetulnya untuk mengurangi beban kita ini neutral question ini. Setengah jalan kita memberikan kontrol kembali kepada klien atau yang mencari informasi. Supaya mereka ngasih tahu apa sih sebetulnya yang mereka butuhkan gitu ya. Biar aja dia bicara dulu, kita menjadi pendengar. Jadi dengan cara begitu, kita juga nggak spoon feeding. Saya sudah bilang ya 2 minggu yang lalu ya, ada istilah spoon feeding. Kita nggak cuma ngasih informasi, oh ini yang dicari, ya ini yang saya kasih. Karena tidak semua pertanyaan itu seperti pertanyaan yang bisa kita cari jawabannya langsung di ensiklopedia misalnya, atau di kamus gitu ya. Dan juga encourage information giving, supaya si pencari informasi ini juga mau memberitahu kepada kita apa sih sebetulnya yang perlu kita bantu, apa yang dia cari. Dan tentu saja help determine what they need exactly. Udah kan ini step-stepnya sudah jelas ya, komponennya ada elemen dari behavior kita, behavior dia, sudah jelas pertanyaan yang bisa dipakai, ada 3 macam, swing back and forth, nggak ada linear ya, jadi tidak bisa terus, saya kalau reference interview mulai dari open question, terus close question, terus neutral question, nggak seperti itu, karena kita lagi-lagi berinteraksi dengan manusia. Ya, jadi kalau saya ditanya, yang benar gimana Bu urutannya? ABC yang mana dulu, nggak bisa seperti itu. Ya. Sangat organik, tapi ada tips-tipsnya. Nah, sekarang apa yang waktu itu Bu Zah kayaknya pernah mengatakan istilahnya tantangan ya Bu ya? Tantangan atau apa ya waktu itu ya? Istilah yang digunakan, saya lupa. Challenge kan, nggak salah. Nah, issue lah. Nggak semuanya berjalan mulus. Jadi kalau pada Challenge. challenge ya Bu ya? Heeh. Jadi kalau pada saat kita melakukan reference interview kok stuck Bu, sudah Bu, kayaknya saya nggak bakat nih jadi orang yang bekerja di kearsipan. Bu, saya nggak bakalan bisa jadi information professional yang sukses. Jangan merasa begitu karena masing-masing dari kita pasti pernah mengalami dan nggak hanya sekali 2 kali. You're not alone lagi-lagi. Kalau saya tanya Bu Zah, Pak Ari, Bu Dini, pasti pernah mengalami itu juga gitu ya. Ya, pinter-pinternya kita nyembunyiin aja ya Bu Dini ya kali ya.
Harus Ya. pintar berimprovisasi bahwa sebetulnya kita nggak tahu gitu. Iya, ada masanya begitu ya kadang-kadang ya. Betul, Bu. Eh, Potensial issue. Nah, karena kita berinteraksi dengan klien ya, potensial isunya yang pertama tuh kalau kita pas apes kena klien yang susah. Susah itu biasanya kaitannya dengan mood. Kenapa kok ini saya kemukakan di sini kenapa mood? Karena ingat, sekarang orang cari informasi di mana-mana bisa. Nah, mereka cenderung untuk datang ke kita, minta informasi, atau cross-check informasi yang mereka dapatkan, yang berbanyak itu tadi, yang banyak macamnya itu, eh, karena mereka nggak tahu mana yang benar, mana yang tepat, mana yang cocok untuk mereka. Jadi moodnya udah nggak enak aja gitu, karena mereka datang dengan masalah gitu. Nah, ini tantangannya ya. Nah, tadi itu makanya kita harus tampil approachable, kita engage. Kalau mereka curhat, wah saya tuh sudah cari ke sana sini, sekarang dapatnya banyak sekali, saya nggak ngerti mana yang benar, mana yang enggak gitu. Ya kita tone down, gitu ya. Ya. Kalau kata anak-anak saya mah, kalau kalau orang itu kalau mama sudah nadanya si gitu ya, do re mi fa sol la si itu kan udah paling tinggi banget gitu. Anak-anak saya strateginya kita pakai nada do biar mama nggak jadi marah gitu. Nah, itu sama kita seperti profesional juga seperti itu, kita harus tahu tarik ulurnya. Kemudian yang kedua tantangannya adalah cultural challenges. Nah, ini kalau dalam konteks Australia ini sangat-sangat nyata. Mungkin sedikit samar ya, mungkin kalau katakanlah di Bandung misalnya karena cenderung homogen kan ya. Di Indonesia kan cenderung satu area dan yang lain cenderung homogen. Mungkin ada di area-area yang multicultural tapi masih tetaplah apa namanya kurang lebihnya tata keramanya masih sama gitu ya. Di Australia sangat terasa, Bapak Ibu dan kawan-kawan mahasiswa, perbedaan latar belakang budaya itu menjadikan tantangan, gitu ya, menjadikan tantangan. Contohnya, saudara-saudara saya yang Aboriginal misalnya, mereka tidak nyaman untuk datang ke kantor dan atau kantor arsip atau ke kantor council atau bahkan ke perpustakaan yang jelas-jelas sudah terbuka untuk umum pun mereka tidak nyaman karena itu bukan bukan bagaimana mereka itu seperti losing face gitu ya kalau bertanya. Kemudian isu yang ketiga adalah uncertainty in reference services. Kita nggak tahu pada saat kita, nah tadi yang tadi saya bilang selalu menarik setiap hari berbeda, setiap pertanyaan tidak ada yang sama gitu ya. Mungkin kita pikir oh pertanyaannya sama karena tugas-tugas mahasiswanya sama gitu ya. Belum tentu sama persis. Bahkan kalau boleh saya garansi tidak akan persis sama antara satu dengan yang lain, walaupun tujuan atau motivasinya sama. Sehingga eh, hasil akhirnya dapat atau enggak informasi seperti yang mereka butuhkan juga belum tentu sama dan belum tentu berhasil. Nah, yang saya ingin tekankan di sini, kalau tidak berhasil mendapatkan informasi setelah reference interview, bukan berarti kita gagal. Ya, jadi jangan merasa kecil terus, aduh, nih saya gagal lagi nih bantu orang untuk mencari informasi yang tepat, yang akurat, yang kredibel. There are things that are beyond our control, uncontrollable factors. Karena informasi itu datangnya dari luar ya, jadi kita tidak selalu bisa mengendalikan. Satu lagi saya sampaikan di sini adalah ethical issues. Ini maksudnya gimana, Bu? Misalnya, kita sudah siap nih Senin pagi gitu ya. Kemudian ada orang yang datang. Eh, Orang yang datang itu kelihatan moodnya jelek sekali, susah kayak habis nangis gitu ya, panda eyes gitu ya. Itu kan sudah difficult clients tuh ya. Kemudian datang ke kita susah sambil nangis-nangis gitu, bertanya tentang data KDRT.
Ini contoh ekstrim aja ya. Saya nggak nakut-nakutin loh. Nggak tentu setahun sekali dapat pertanyaan seperti ini. Jadi nggak usah khawatir. Bagaimana sikap kita? Kita kasih nggak? Kita bantu nggak? Atau lebih baik kita menyarankan, ngajak ngobrol dulu dan menyarankan mereka untuk mencari apa namanya solusi yang lain sebelum mencari informasi tentang itu. Kenapa? Karena kalau langsung kita berikan, mungkin dia akan semakin drop, ya. Dan ini apa mental health dari orang yang kita beri informasi ini kita harus tanggung jawab lah secara moral gitu ya. Contoh lainnya, misalnya ada yang datang kemudian kelihatannya garang gitu ya, atau mungkin kelihatan tidak garang, kelihatan apa baik-baik saja, tapi datang ke kita, saya minta informasi tentang bagaimana caranya meramu senjata api misalnya. Gimana? Kita layani atau tidak? Nah, itu ethical issue yang ini saya contoh yang ekstrim aja ya. Kalau yang medium scale gitulah masih bisa kita handle ya. Dari pengalaman gitu kan nanti semakin lama semakin bisa. Oh, mohon maaf Bapak, Ibu, saya tidak bisa membantu yang seperti itu dan seterusnya. Nah, itu kita juga harus siap. Kenapa? Karena kita ini sebagai information professional juga punya kewajiban kepada masyarakat. Tidak hanya eh, tidak hanya enaknya aja, Bu. Saya enak jadi information professional, kerjaannya ringan, nggak ringan ya, tapi ringan gitu, dan gajinya gede, Bu, gitu. Amin, gitu dong, diaminin dong. Ya, nah, tidak hanya itu, tapi ada juga kewajiban-kewajiban kita. What are we obliged to do? Kewajiban kita tuh apa saja loh? Kita sebagai profesional itu nggak asal-asalan gitu. Ada beberapa level. Yang pertama pada tingkat kita sebagai individu ya, kita sudah jelas kita membantu setiap orang yang datang dan minta bantuan untuk mencari informasi pada kita. Ya kan? Tadi kan inclusion tadi ya. Em, Kalau kita bekerja untuk suatu lembaga atau institusi ya, kita apa namanya sebagai code of conduct yang baik ya kita harus profesional dan mengikuti code of conduct dari organisasi itu. Jadi nggak yang ada mungkin information yang confidential ya tidak kita bocorkan keluar gitu ya. Sebagai profesional kita punya kode etik juga. Nanti saya yakin pasti di Indonesia juga sama walaupun mungkin rumusannya sedikit berbeda ya Pak Ari ya mungkin ya. Ini apa namanya dengan di masing-masing negara kan ada ketentuan legalnya masing-masing ya. Polisinya berbeda-beda walaupun prinsipnya sama. Kemudian secara sosial, secara kemasyarakatan, itu ya berperilaku yang apa namanya baik atau memprioritaskan kepentingan masyarakat sebagai keseluruhan. Jadi kita tidak boleh diskriminatif. Tadi saya kembali lagi ke prinsip inclusion ya. Tidak boleh kita membeda-bedakan. Oh, soalnya kalau yang dia itu, Bu, eh, ini saya pandangan saya ke teman-teman yang mungkin masih muda-muda, Bu, kalau yang dia bapak apa mas-mas atau abang-abang yang ganteng itu sih saya bantu terus, Bu, gitu ya. Kalau yang orangnya nyebelin tuh males Bu, saya gitu ya. Nggak boleh seperti itu, harus semuanya kita layani dengan ya sama atau bukan sama ya, equity, not equally tapi equity. Jadi sesuai dengan kebutuhan mereka masing-masing. Nah, itulah kira-kira reference interview itu bayangannya seperti itu. Asik nggak Bu? Kalau saya sebagai seorang sebelum sebelum menjadi pengajar dan peneliti, ini reference interview ini bagian yang saya paling suka karena saya belajar banyak dari orang yang mencari informasi dan kadang-kadang saya berpikir, wah ada ya orang itu kok cari informasinya aneh-aneh gitu ya. Hal-hal
yang saya nggak kepikir gitu ya. Dan dengan mencarikan informasi atau membantu mencari informasi bersama eh, klien atau bersama user, saya juga jadi belajar hal baru. Nah, ini kalau yang suka belajar ya lifelong learning, profesi kita ini memungkinkan untuk itu. Yang tadi saya bilang nggak ngebosenin. Tapi ya konsekuensinya jadi merasa nggak pinter-pinter terus gitu ya. Karena kok ada hal baru lagi muncul, hal baru lagi muncul. Gitu. Ini paruh pertama, oke, reference interview. Lanjut ya Bu Zaya, atau pertanyaan dulu atau lanjut dulu? Lanjut dulu, Boleh dilanjut. lanjut dulu ya. Nah, sekarang kita coba lihat ke information search-nya, nah, pencarian informasi itu sendiri. Ini yang terutama bagian ini yang bisa mudah-mudahan membekali kita, teman-teman mahasiswa, kalau belum merasa terbekali cukup, dan buat buat saya sendiri pun ini semacam refresher gitu ya. Saya nggak setiap hari ngomong tentang information search, jadi ini juga refresher buat saya sendiri gitu. Sekarang setting the context of information search dulu. Seperti tadi saya bilang, berbagai macam orang itu mencari informasi, alasannya berbeda-beda. Pertama, informasinya yang dicari berbeda-beda. Yang kedua, alasannya kenapa cari informasi itu berbeda-beda, mulai dari alasan yang positif sampai ke yang negatif. Tadi contoh ekstrim yang ethical issues tadi ya, misalnya. Dan itu setiap hari itu bervariasi. Terus posisi kita sebagai information professional itu bagaimana? Ini I can't stress this enough. Ini kadang-kadang kita lupa, apalagi teman-teman yang masih yang apa Gen Z gitu ya, yang udah karena lahir ceprot langsung segalanya mudah gitu ya. Ya insya Allah segalanya mudah gitu ya dalam hal informasi. Nggak perlu susah-susah bolak-balik lembaran ini dan itu gitu ya. Kalau dulu, information professionals itu membantu orang mencari informasi. Sekarang, orang cari informasi dulu, ya, they do it independently, kemudian barulah datang ke kita sebagai information professional. So what we do is help educating them to evaluate. Jadi emphasisnya sudah bergeser. Kalau dulu untuk pencarian, sekarang untuk membantu mereka pencari informasi itu mengevaluasi. Sebagai mahasiswa yang ada tugas-tugas kuliahnya, juga tentu apa namanya harus ada informasi-informasi pendukung di samping materi kuliah. I hope ya jangan hanya mengandalkan information kuliah ya baguslah informasi selama perkuliahan, tapi nggak cukup. Seberapa sih apa namanya berapa jam sih perkuliahan untuk satu mata kuliah dalam seminggu ya tatap muka dengan Bu Dini misalnya kan juga terbatas ya harus mengembangkan diri sendiri kan. Nah itu mencari informasi tapi kita harus juga apa namanya bukan waspada ya we have to be aware ya bahwa kita harus mengevaluasi informasi itu. Ini as a rule of thumb kalau biasanya dengan teman-teman apa mahasiswa saya di sini for 1 hour face to face or online interaction with your lecturer ya misalnya 1 minggu 2 jam satu mata kuliah itu 2 jam dengan Bu Dini misalnya itu satu mata kuliah ya berarti paling tidak ada 2 jam kali 2 waktu yang harus di alokasikan untuk bisa memperkaya diri cukup di dalam bidang keilmuan atau di dalam mata kuliah itu. Waduh, banyak banget, Bu. Kalau saya kuliahnya seminggu 8 jam, berarti paling enggak saya harus alokasi 16 jam. Bahkan di dalam beberapa kasus, tergantung mata kuliahnya, saya bilang 2 kali lipatnya. Jadi, 3 kali lipatnya. Gitu. Itu namanya full-time job, Bu. Lah iya, kan katanya full-time student ya, full-time job gitu ya. Anyway, go back to the setting the context. Kok nerocos ke sana sini ya. Nah, satu lagi yang harus diingat bahwa dalam mencari informasi itu sekarang sumbernya ada di mana-mana, bisa diakses dari mana-mana,
dan beragam. Various resources, you name it, from anywhere in the world. Oke. Jangankan yang content creator itu mulai dari yang berkualitas sampai yang enggak itu kan juga menjadi sumber informasi. Jadi hati-hati. Hati-hati selalu mengevaluasinya. Slide berikutnya ini mungkin lebih nanti akan diulas lebih lanjut mungkin di salah satu mata kuliah. Saya nggak tahu mata kuliah yang mana Bu Zah dan Bu Dini dan Pak Ari kalau di dalam prodi ya, kearsipan ya. Tapi mudah-mudahan nanti akan dikenalkan untuk sebagai mahasiswa untuk mencari dengan menggunakan Boolean logic-nya, the and, or, and, or not. Saya nggak akan mengulas ini secara rinci karena nggak akan apa namanya akan lebih masuk kalau dilatih artinya hands-on gitu ya. Yang saya ingin ingatkan karena informasi itu beragam dan ada di mana-mana dari mana saja, yang ingin saya ingatkan adalah bagaimana kita menggunakan atau search engine mana yang kita gunakan. Saya yakin semuanya pasti pernah pakai Google, ya kan? In fact, whenever we say, ini sudah menjadi kata kerja kalau di sini. Oh ya, just Google it. What are you doing? I'm Googling it. Googling it, gitu ya. Kita kan sudah tahu, ya, Google lah, Google, gitu. Mbah Google, kalau kata orang Jawa Timur sih begitu ya. Aku udah Mbak Googlein Mbak, tapi nggak ketemu informasinya itu apa sih gitu ya. Kadang-kadang ada teman sesama Indonesia, karena ada beberapa teman dari Jawa Timur udah Mbak Google Mbak, tapi nggak ketemu. Gimana sih gitu ya. Jadi ingat bahwa Google, yeah, it's good as a start, but you have to know and you have to evaluate whether that information you got from Google is actually credible. Is it accurate? Is it credible and the rest? Nanti kita bahas bagaimana apa saja yang harus dilihat ya untuk memastikan kita mengevaluasi informasi dengan baik. Tapi search engine juga kita harus bukan harus ya, mohon dicermati juga bahwa Google itu bukan satu-satunya search engine. Itu yang paling komersial mungkin ya, makanya selalu gampang dipakai. Udah familiar ya kalau dengan Google. Ada yang pernah buka Bing, Microsoft Bing, quite handy karena di situ coba saya klik ya, mudah-mudahan bisa membuka di screen yang sama. Oke, I think it is. Ini Bing. Fenomena belakangan ini beberapa orang mulai berpindah ke lain hati ya dari Google ke Bing gitu ya. Apalagi karena Bing itu ada apa namanya? Kalau kita punya ininya ada mana open it now. Bisa untuk mencari atau menggunakan AI di situ juga ya. Yahoo kuno Bu, kuno amat Bu, masih Yahoo gitu ya. Tapi jangan lupa itu juga salah satu search engine yang bisa dipakai. Ini ngomong-ngomong kalau saya buka website begini, muncul di layar saya nggak ya? Muncul Bu. Muncul ya? Oke, alright. Ini karena mereka produk-produk Amerika, jadi yang muncul Donald Trump melulu nih, karena baru mau pemilu kan mereka ya. So, lalu ada lagi misalnya ask.com, AOL.com. Let's have a look quickly. Belum pernah lihat ini ya, anunya ya, mungkin ya, hal yang baru. Ask.com, AOL.com. These are small search engines. Search engine yang lebih kecil dibandingkan Google. Ini malah jadi center point nih, Pak Donald ini.
kemudian DuckDuckGo. Ini hanya beberapa contoh aja ya. Tidak semuanya, masih ada yang lebih kecil-kecil lagi yang bisa digunakan. Jadi saya cuma ingin menyampaikan bahwa kemungkinan juga pencari informasi yang datang ke kita itu tidak hanya menggunakan Google. Ya, saya amati anak-anak muda di Australia mereka sudah mulai bergeser tidak hanya ke Google, tapi kebanyakan menggunakan Bing. Dan tadi ingat yang cultural context yang berbeda tadi? Saya pernah sebelum di Charleston ya, saya bekerja di satu universitas juga, kebetulan mahasiswa yang saya hadapi kebanyakan dari Cina. Nah, di Cina itu Google nggak boleh dibuka. Dan pada saat saya mengajarkan, oh Boolean operator begini ya, logiknya begini, pakai Google harusnya begini. Saya tunjukkan Google, nggak ada yang ngerti. Nggak ada yang ngerti. Ternyata search engine yang bisa dipakai sana itu Baidu. Pada saat saya ngomong tentang Baidu, baru mereka tanggap. This is the only search engine that they're allowed to access. Dan tadi makanya untuk kita paham cultural background tadi juga termasuk salah satunya ini ya. Oke. Dan tidak hanya teks. Search engines itu tidak hanya teks. Nah, ini kenapa saya ungkapkan di sini juga mungkin pada saat kita berbicara arsip itu tidak hanya teks saja yang informasi yang mereka cari, tapi bisa juga bentuknya kayak visual. Ini saya berikan beberapa a couple of examples. TinEye, for example. Let's see if it opens. Ini lebih ke visual. Ibu Anita pakai nggak Anita? Enggak. Karena saya bukan pencari informasi itu ya. Tapi saya tahu bahwa kalau ada pencari informasi yang datang ke saya, mereka mungkin tidak menggunakan search engine yang biasa saya pakai, misalnya Google. Gitu ya. Oke. Anyway, ini hanya sekedar setting the context saja supaya kita juga tahu bahwa yang disebut dengan informasi yang dicari itu tidak hanya sekedar teks, tidak hanya sekedar dokumen yang cetak saja, tapi macam-macam bentuknya, macam-macam tujuannya, macam-macam sumbernya. Nah, di samping itu pada saat kita tadi dihadapkan pada pertanyaan untuk mencari informasi, ada beberapa sumber yang boleh kita bilang ready reference, yang langsung siap kita bisa carikan informasinya, kita berikan, nggak perlu bertele-tele, sehingga kita efisien tadi itu. So, ready reference sources itu maksudnya apa? Sumber-sumber yang bisa untuk menjawab dua tipe pertanyaan ya. One is the ready reference inquiry. So, the information professional will provide data and its sources. Langsung jawabannya cespleng gitu ya. Kemudian ada juga yang specific search inquiry. So, the information professional will generally locate a source document or provide a list of citations for the client. Jadi langsung jawaban matangnya. Karena itu pertanyaannya sudah tertata dan langsung ada jawabannya. Tidak perlu kita mengajarkan tekniknya pakai begini, pakai Boolean dan seterusnya. Nah, apa yang disebut ready reference sources itu biasanya ensiklopedia, kalau sesuatu jawaban yang bisa kita langsung dapat di ensiklopedia, di kamus, almanak, factbooks, yearbooks. I don't know if Indonesian, besides Indonesian Statistics ya, Bureau of Statistics mungkin relevan. Yearbooks mungkin agak sedikit terbatas, tapi kemudian juga geographical sources, macam peta dan seterusnya. Walaupun peta historis misalnya ya. Jadi, ready reference sources itu yang bisa untuk menjawab pertanyaan seperti apa, Bu? Ya, pertanyaan-pertanyaan yang faktual, detailnya tidak perlu yang deskriptif yang lengkap, dan biasanya sekali kita memberikan jawaban, itu nanti akan mengarah ke informasi yang lebih lanjut. Jadi bukan final answer. Gitu ya, bukan final answer. Oke, kita sudah berbicara tentang search engine, tentang ready reference sources, apalagi tadi ya,
Kemudian kita sempat menyentuh tentang databases yang bisa kita lihat. Nah, saya cuma ingin mengingatkan beberapa hal. Yang pertama, yang kita kadang lupa, bahwa orang itu juga sumber informasi. Nah, ini kembali ke zaman kuno lagi, ke zaman saya. Kalau saya ketemu dengan apa namanya information professional, saya bertanya itu seakan-akan mereka itu a walking information figure, gitu ya. Sama seperti kalau kita waktu SMP atau SMA, terus ada guru bahasa Inggris, seakan-akan kita memperlakukan itu seperti kamus berjalan, gitu ya. Sumber yang paling ngerti semuanya, gitu ya. Nah, jangan khawatir, sebagai information professional, ya kita diharapkan seperti tadi kata Budi ini menguasai bidang kita atau bidang yang kita ampu, gitu ya, bidang informasi yang kita ampu. Kita juga sebagai sumber informasi, tapi tadi saya ingatkan juga bukan berarti kita satu-satunya sumber informasi. Ya, bisa penuh di kepala kalau semua harus diabsorb karena informasinya itu bergeser, berubah dan bertambah terus. Oke, nah kembali lagi, akurat, reliable, valid itu emphasis information searching sekarang, bukan lagi bagaimana cara mendapatkan informasi. Jadi evaluasi adalah hal yang penting. Kalau di Charleston dari ini ada variannya macam-macam ya, cara kita untuk mengetahui informasi yang akurat, yang reliable, yang valid itu yang seperti apa. Kalau di CSU kita gunakan untuk mahasiswa biasanya kita perkenalkan CRAP test. In English, and I'm sure sudah banyak yang fasih berbahasa Inggris ya. CRAP itu kan artinya rubbish gitu ya. The CRAP test is not the rubbish test. Ini singkatan. Ya, jadi kalau tidak memenuhi CRAP yang ini berarti memang malah habis informasinya. Jadi kita harus mengevaluasi currency-nya, reliability-nya, authority-nya, dan purpose. Kalau purpose mungkin istilahnya terlalu serius gitu ya. Jadi saya tulis di situ POV, point of view. Nah, kalau yang suka chat kan pasti tahu tuh POV itu apa. Ya kan, singkatannya kan kekinian ya. Begitu. So point of view. Kita lihat satu-satu ya. Apa yang dimaksud dengan currency? Currency itu, ya itu tadi, kekinian nggak? Gitu ya. Udah ketinggalan zaman, informasinya sudah basi atau masih current gitu ya. Nah, biasanya kalau untuk mencari informasi yang current, itu ya kita cek lah kapan informasinya dipublikasikan. Apakah eh, tapi juga perlu kita cek apakah currency itu memang betul apa sesuai dengan informasi yang dicari. Kalau informasi yang dicari itu tentang informasi historis misalnya, terutama kalau orang mencari arsip dari tahun X ke Y gitu ya, ya currency mungkin tidak relevan di situ. Kita nggak perlu mempermasalahkan itu bukan aspek dari evaluasi. Eh, Kalau iya, currency is important, dan we need to say apakah current enough untuk topik kita. Misalnya, informasi yang dicari adalah tentang teknologi apa ya, teknologi komputer misalnya. Apakah kita akan mencarikan data atau informasi komputer 10, 15, 20 tahun yang lalu, atau kita hanya akan mengcover yang 5 tahun belakangan misalnya begitu. Kalau menggunakan web page sebagai sumber informasi, cek juga kapan itu web page itu, terutama kalau berita ya, cek juga kapan web itu di-update. Nah, ini nih yang saya jemput lagi ya. Seringkali saya kebetulan ada nggak tahu berapa WhatsApp grup itu ya. Saya kadang-kadang gatel gitu ya kalau ada yang di forward, ini katanya begini, itu katanya begitu gitu ya. Ternyata informasinya dari tahun 2017. Nah, atau dari tahun 2010. Nah, itu apalagi kalau informasi politik itu udah berapa kali pemilu tuh kan udah lewat banget gitu ya, udah nggak akurat sekali, nggak keren gitu ya.
Kemudian yang aspek yang kedua, tadi kan C ya, tadi C is C. We have crack test CRAP. Nah, yang R ini reliability. Reliable nggak bisa diandalkan, nggak informasinya. Tadi saya sudah ngomong kalau yang informasi dari lalalen itu tadi ya nggak tahu lah gimana gitu ya. Siapa sih yang mempublikasikan informasi itu? Sumbernya dari mana? Apakah sumbernya reputable? Kalau untuk tugas kuliah, ini saya tambahkan di sini, kalau untuk tugas kuliah, is it peer reviewed? Tidak semua yang ada di online itu benar. Saya yakin teman-teman mahasiswa sudah tahu nih, ya. Tidak, jangan hanya karena ada di online terus itu pasti benar gitu. Kalau ibu mertua saya suka gitu, lah itu informasi dari online. Bukan begitu, online itu belum tentu benar. Jangan percaya begitu aja. Apalagi kalau kita search-nya yang itu saja ya, informasi yang kita dapatkan di dalam bubble itu ya. Karena algoritma yang memberikan informasi kembali kepada kita. And in fact, kalau kita, apalagi dalam dunia akademia, untuk mengerjakan tugas misalnya, atau tugas akhir, atau tugas apalah, tugas mata kuliah, lihat semakin dalam lagi, apakah kreatornya itu memberikan references, dan apakah referensinya itu kredibel. Oh, ini katanya yang nulis Buza. Tapi kok nggak ada referensinya di situ. Loh, ini beneran buza atau bukan? Nah, itu yang harus kita cek gitu ya. Kemudian nah ini cara yang gampang untuk melihat reliability juga. Kalau ada artikel online atau ada sumber pustaka online, tapi kok banyak salah cetaknya, tata bahasanya acak-adul, salah ketik, ya. Yang kata-kata yang harusnya disambung jadi dipisah itu hati-hati itu kemungkinan besar informasinya tidak reliable. Kemudian kalau memang dari penerbit ya penerbitnya itu reputable atau enggak. Ya, apalagi buku ya sekarang kan ada apa istilahnya self-published book gitu ya Pak Ari ya Bu Dini ya. Jadi eh, bikin buku, bikin sendiri, diterbitkan sendiri gitu ya. Itu yang harus kita juga hati-hati. Banyak yang reliable, tapi banyak juga yang tidak. Artinya kalau memang orang yang menulis atau yang menghasilkan adalah orang yang eh, berintegritas, ya misalnya seperti Pak Ari, Bu Dini, atau Buza gitu. Ini karena saya nggak tahu apakah ada dosen lain di sini, saya nggak kelihatan di apa layar saya ya. Tapi adalah beliau-beliau ini orang-orang yang berintegritas, jadi ya bisa dikatakan oh ya reliable. Tapi ada juga beberapa yang pengarang atau penulis yang ngarang gitu ya, yang asal nulis dan asal terbitkan buku misalnya, gitu, atau artikel di online. Nah itu hati-hati, kita harus cek juga untuk reliability-nya. Sedikit beririsan dengan itu adalah authority, author, penulis, penciptanya. Kalau ada sumber informasi yang tidak ada keterangan siapa atau institusi apa yang menerbitkan atau menuliskannya atau menciptakannya, yaitu otoritinya perlu dipertanyakan. Alias, kalau untuk evaluasi saya sudah kasih kode mungkin kuning ya, hati-hati. Jangan langsung hijau, oh ya ini informasi yang uh, uh, apa namanya kredibel gitu. Kalau ini yang kedua, poin yang kedua ini kedua dan I guess 2, 3, and 4 particularly untuk tugas-tugas teman-teman mahasiswa, kualifikasi penulisnya apa, afiliasinya dengan institusi mana, pengalamannya seperti apa, oke? Kemudian apakah betul ahli di bidangnya, Bu? Orang itu akan jadi ahli kan harus belajar dari tidak ahli dulu, Bu. Gitu. Iya, betul. Tapi ingat, ini hanya salah satu aspek saja dari evaluasi tentang authority.
Oke. Eh, kalau apa namanya penulis misalnya berpengalaman, walaupun mereka bukan ahli atau belum menjadi ahli di bidangnya, yaitu kemungkinan juga otoritinya bisa jadi lampu hijau, gitu ya. Kemudian kalau untuk sumber-sumber pustaka yang akademik misalnya, apakah penulisnya itu ada berafiliasi dengan lembaga-lembaga penelitian misalnya atau dengan universitas atau lembaga pemerintah itu ya. Ya kita sedikit banyak berasumsi bahwa kalau oh ya kalau yang menerbitkan itu lembaga pemerintah berarti bisa dipercaya. Mudah-mudahan seperti itu. Ya. Saya nggak akan ngomongin politik karena itu bukan bidang saya. Eh, jadi kita biasanya berasumsi kalau itu institusi atau organisasi yang apa namanya resmi ya berarti bisa kita percaya otoritinya. Dan yang crab test yang terakhir adalah POV atau point of view. What's the purpose of that source? Kenapa informasi itu dipublikasikan dan siapa audiensnya? Jadi tidak hanya siapa penulisnya. Kalau tadi authority kan siapa penulisnya, apa penciptanya. Kalau ini audiensnya siapa? Kalau audiensnya saja tidak jelas ya lampu kuning gitu ya. Terus apa sih tujuannya? Apa mau jualan? Is it for entertainment atau untuk provoking, persuading? Apa yang dituju dari si penulis ini misalnya? Apakah itu fakta atau hanya opini? Nah, ini loh. Kadang-kadang di dalam satu apa bahkan di dalam jurnal ilmiah pun kan ada ya seringkali kalau apalagi edisi spesial itu kadang-kadang ada eh, satu atau dua one or two pieces ya atau satu atau dua artikel yang sifatnya opini. Nah, itu juga kita harus apa namanya aware of that. Biased atau balanced. Contoh paling gampang untuk yang bisa saya sampaikan misalnya artikel atau informasi tentang obat. Nah, ini tentang obat. Teman-teman mungkin, oh saya sudah kerja jadi information professional, kemudian ada yang tanya, ini artikel ini baik atau enggak, atau ada orang yang cari informasi, kemudian kita carikan informasi dalam bentuk artikel. Wah, ilmiah, Bu. Apa namanya? Kelihatannya tampilannya meyakinkan gitu ya. Tapi bias atau balance. Kalau obat itu seringkali disponsori oleh pabrik obat, ya publikasi-publikasi yang seperti itu. Nah itu purpose-nya apa gitu ya? Mungkin itu kecenderungan tingkat biasnya seperti apa? Biasanya kalau artikel seperti itu atau sumber pustakaan seperti itu yang balance, di situ akan ada statement dari penulis bahwa katakanlah penelitian tentang pengobatan ini dibiayai oleh pabrik ini, tetapi tidak mempengaruhi hasil yang ada dihasilkan adalah tidak dipengaruhi oleh apa tidak ada kontribusi finansial atau seperti apa gitu ya. Itu yang harus kita perhatikan. Jadi kalau selebaran obat katanya manjur untuk ini, untuk itu. Lagi-lagi ini yang sering saya alami hampir every other day itu informasi dari orang tua saya sendiri. Gitu. Bilang, oh ini begini loh katanya. Ya, tidak semuanya itu balance informasi yang diperoleh. Nah, jadi kalau dibilang, Bu, berarti Ibu ini juga berpraktek sebagai information professional di tingkat keluarga, Bu. Ya iya, kebetulan kok begitu ya. Nah, jadi live in the profession, I guess ya. Kemudian purpose-nya apa? Apakah untuk report atau summarize research on topic? Nah, lagi-lagi ini pertanyaan ini lebih ditujukan pada teman-teman mahasiswa jika mengerjakan tugas. Audiensnya siapa? Kalau untuk mengerjakan tugas ya cari sumber-sumber pustaka yang audiensnya memang untuk dunia akademik, jangan yang sekedar untuk umum gitu ya. Dan gaya bahasanya seperti apa. Biasanya kalau muluk-muluk, nah itu yang perlu kita perhatikan. Terlalu meyakinkan, perlu kita pertanyakan. Gitu. Oke,
So that's crack test. Yang terakhir ingin saya sampaikan adalah mengevaluasi website. Ini bermanfaat untuk kita baik sebagai pencari informasi, pengguna informasi, ataupun kita sebagai information professional yang membantu orang mencari informasi. Kalau kita melihat website yang buntutnya .edu, kadang-kadang ditambah .edu.id, .edu.au gitu ya, tapi ada .edu-nya, itu educational institution, macam sekolah atau universitas atau lembaga riset gitu ya. Atau .gov, atau kalau di Indonesia .go.id, itu more likely they're reliable and less biased. Karena itu informasi resmi. Kalau .org atau .asn, .org itu non-profit organization biasanya ya. .asn itu non-commercial organization. Just be aware, be a bit more careful in evaluating the information because sometimes they're biased towards one perspective. Oke, karena mereka organisasi ini punya agenda sendiri, apa yang ingin mereka capai. Jadi ada biasnya ya. Informasinya tidak sepenuhnya netral atau objektif. Itu spektrum yang dari sebelah kiri, yang tengah-tengah yang itu ya, yang sedikit bias towards one perspective. Kemudian yang .com dan .net itu commercial side and network. Jangan mudah percaya. Jadi ya diteliti lagi, tadi seperti tadi saya bilang, lihat lagi ke crap testnya. Memenuhi nggak kriteria-kriteria itu. Maybe unreliable. Sometimes, kalau banyak sering dengar ada teman-teman yang kena scam, mau ngurus visa ke Australia, kena scam. Oh, ternyata informasinya dari .com, itu tadi, atau .com.au. Itu hati-hati juga ya. Kalau di Indonesia .co.id ya, think ya. Itu juga itu hati-hati. Tidak semuanya keliru informasinya, cuma kita harus lebih aware aja dalam mengevaluasinya. Ini penting juga kita ketahui karena nantinya pada saat kita apa namanya berprofesi atau memberikan layanan informasi, kita juga harus hati-hati memberikan tips-tips yang seperti ini bagi para pencari informasi yang datang kepada kita. Penting ya Bu ya, ya penting karena itu menunjukkan kredibilitas kita juga. Nanti orang terus jadi, ternyata informasinya nggak benar tuh, nggak percaya deh saya kalau sama Anita ternyata dia apa ini bantuannya layanannya menyesatkan misalnya seperti itu ya. Okay, so I guess that's my references and that's it. I'll stop sharing the slides supaya kita bisa saling melihat, saling memandang. Begitu Bu Sa, saya kembalikan mikrofonnya ke Bu Sa ya. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeah, thank you so much, Bu Anita, for insightful materials. So, tadi penjelasan mengenai proses referensi juga sudah dijelaskan, mengenai pencarian informasi juga, serta bagaimana sih teknologi mempengaruhi antara kedua hal ini ya, Bu ya, tentang proses referensinya, kemudian pencarian informasinya, dan yang paling saya highlight tadi tuh adalah bagaimana kita be careful dengan apa yang kita dapatkan. Even if itu bahkan dari orang terdekat kita sendiri juga bisa saja menyampaikan informasi yang miss seperti itu. Jadi teman-teman, adik-adik juga harus screeningnya juga harus latihan dari sekarang. Jadi tidak melulu mentah menelan informasi yang diterima. Jadi ada filter-filter tersendiri yang perlu kita juga ada skill tersendiri ya Bu Anita yang perlu kita miliki karena sebagai information professional juga berarti karena skill-skill itu sudah ditanamkan kita yang akan menyebarkan informasi ke orang-orang yang membutuhkan layanan nantinya. Jadi cukup banyak PR-nya
teman-teman adik mahasiswa yang punya keinginan, jadi tidak harus ekstrovert ya Bu ya untuk menjadi orang eh, apa berada di meja layanan informasi juga atau berada di front office begitu, tidak harus. Jadi teman-teman ini tugas kita bersama juga. Terima kasih banyak Bu Anita atas insightful-nya tadi. Saya persilahkan untuk Bu Dini, Bu Resmiati untuk memberi tanggapan. Terima kasih Bu Za. Assalamualaikum Bu Anita, walaupun tadi kita sudah berinteraksi ya, nggak apa-apa. Nggak ada salahnya. Ini menarik sekali bagi saya ya. Ini terutama untuk mahasiswa saya nih. Ini adalah sebuah ilmu yang mungkin ya tidak didapat di 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 bangku kuliah ya ini ya. Tapi bisa didapat di luar. Artinya tidak semua dosen bisa menyampaikan seperti ini. Luar biasa ini Bu Anita ya. Kalau saja saya mendapat materi ini dulu ketika saya masih menjadi seorang, ya dulu PNS, saya sekarang sudah tidak PNS lagi Bu. Sudah pensiun saya jadi PNS ya. Saya bisa menjadi seorang profesional. Jadi kalau dulunya namanya mungkin tadi kan ada beberapa ya kewajiban-kewajiban seorang profesional itu ada an individual level, ada an organization level, ada professional level. Saya mungkin tidak hanya di an organization level, tapi bisa ke professional level, mungkin seperti itu ya. Karena banyak ilmu yang bisa didapat dari sini gitu ya. Ini mungkin untuk mahasiswa-mahasiswa saya, apa yang disampaikan oleh Bu Dr. Anita ini adalah betul-betul sangat bermanfaat, sangat berguna ya. Jadi selain informasi-informasi yang mungkin selama ini atau mungkin nanti akan dialami ketika menjadi seorang professional information ya, ada hal yang harus diketahui ya tadi seperti ada potential issues, difficult clients seperti apa. Nih, kalau di kearsipan nih Bu ya, biasanya difficult clients-nya itu biasanya banyak dari lawyer-lawyer begitu Bu. Mereka banyak menanyakan tentang arsip kasus ini, arsip tanah ini, arsip ini gitu. Nah, ketika kita sampaikan bahwa arsip itu tidak tersimpan di kami, misalkan seperti itu. Nah, mereka kan maunya ngotot, maunya ada gitu seperti itu. Nah, mereka masa sih kantor arsip nggak ada arsip ini, masa sih nggak ada arsip seperti ini? Nah, arsip ini kan bersumber dari pembuatnya tadinya. Sepanjang pembuatnya tidak menitipkan kepada kami mau dapat dari mana? Seperti itulah. Nah, mereka tidak mau tahu seperti itu ya. Jadi harus ada gitu. Kalau lawyer-lawyer tuh biasanya datanya seperti itu. Bahkan saya pernah mengalami karena kebetulan saya memegang posisi head di sana mungkin ya. Jadi saya mau ketemu sama ini, pokoknya ini harus ada gitu seperti itu. Nah ini yang sulit seperti ini bagaimana harus menghadapinya mungkin ya ini yang harus diketahui oleh teman-teman di mahasiswa sekarang. Bagaimana ketika nanti menghadapi orang-orang seperti ini. Ini ilmunya udah disampaikan nih oleh Bu Anita nih ya, udah kita sudah dapat ilmunya seperti apa walaupun mungkin tadi kalau di cultural cultural challenge-nya itu kalau di orang Jawa Barat lah ya, itu tidak jauh berbeda lah Bu ya, tidak terlalu signifikan. Memang kalau untuk yang apa ini juga ada kaitannya untuk yang difficult clients dengan cultural challenge. Jadi biasanya memang yang cultural challenge-nya agak keras Kak, wataknya itu dari Medan misalkan seperti itu ya. Nah, datang ke orang Sunda misalkan seperti itu ya. Nah, ini juga agak sulit nih ya. Mereka ngotot orang Sunda kan lebih kepada lemah lembut seperti itu. Nah, akhirnya mereka eh, bukan mengakhiri sih. SOP-nya begini loh. Jadi maka kita harus menyediakan standar operasional prosedurnya, Bu. Jadi ketika ya artinya sudah mentok tidak bisa lagi menjawab atau mungkin tidak bisa lagi menjelaskan karena kliennya yang sulit dipahami gitu ya. Akhirnya mereka larinya ke standar operasional prosedur. Jadi mereka bahwa ini standar operasional prosedurnya begini, tidak bisa lagi ketika tidak ada informasi bukan berarti kita tidak mau mencarikan, tapi inilah seperti inilah kenyataannya. Ini ilmu yang sangat-sangat bermanfaat nih buat anak-anak mahasiswa saya nih ketika nanti menjadi persona menjadi professional information ya, suatu hal yang harus dipahami nih ya, bagaimana cara menghadapi orang, bagaimana cara dengan budaya yang berbeda, dengan apa karakter-karakter yang berbeda. Ini yang pertama nih ya, mungkin juga yang kedua tadi kita jangan lupa ya bahwa tadi saya setuju sekali Bu dengan CREP ini ya, dengan CREP ini ya. Pertama currently ya, ya. Kita harus update lah Bu ya, kekinian update. Jadi berita-berita yang memang sudah uh,
Jadi tidak update lagi, ini harus harus bisa ditahan. Jangan sampai kita menanggapi memang yang beritanya sudah tidak artinya ya sudah lama gitu ya. Kemudian juga bisa diandalkan atau tidak nih reliability ya seperti apa. Kemudian authority-nya, penulisnya yang jelas deh. Jangan yang ngasal-ngasal pada saat itu dia lihat terus nulis gitu ya, terus dipublish itu juga kita juga kalau orang Indonesia bilangnya jangan sampai ada berita yang hoax gitu, hoax gitu ya seperti itu. Ya kemudian dengan point of view juga POV juga ya ini untuk teman-teman mahasiswa-mahasiswa saya nih harus mulai bisa kenapa siapa gitu ya seperti apa audiens juga harus bisa melayani para klien itu seperti apa ini karena di sini hampir semua mahasiswa ada Bu jadi mahasiswa saya sebetulnya hadir di sini saya minta juga kepada kalian nih suatu hal yang bermanfaat nih yang dari Bu Anita supaya ilmu yang memang apa mungkin ya didapatnya itu jarang-jarang lah Bu ya. Ini semua penjelasan sampai detail seperti ini. Siapa yang mencari, siapa karakternya, siapa budaya, bagaimana budayanya seperti itu. Ini bisa diterapkan kalau memang ke depan kalian akan menjadi seorang professional information gitu ya. Kalau saya dulu mungkin ketika saya saya pernah menjadi organization information gitu ya Bu. Jadi kalau saya sudah mendapat ilmu ini, wah, saya bangga sekali nih Bu. Saya bisa menyampaikan bagaimana ketika menghadapi orang seperti ini, bagaimana ketika menghadapi eh, apa informasi yang memang sebetulnya kita nggak tahu gitu informasinya, tapi orangnya ngotot minta gitu lah seperti itu ya. Ini ada bukan ada trik-triknya ya, ada ilmunya nih ternyata nih ya dari Bu Anita ya. Jadi maka buat kalian nih sangat bermanfaat sekali dicoba untuk diterapkan ketika kalian nanti bisa akan menjadi seorang professional information. Terima kasih Bu Anita Ya. atas semua wawasan dan ilmunya nih ya, skillnya juga nih termasuk ya ada ya buat buat mereka-mereka yang menjadi eh, apa professional information. Terima kasih banyak Bu Anita. Mudah-mudahan mahasiswa saya juga bisa menerapkan ini ke depan ketika dia bisa menjadi seorang profesional information ya. Tidak hanya di luar pemerintahan ya mungkin ya karena kita tidak tahu ke depan mereka mau jadi pemerintahan atau seperti apa. Ini sepertinya memang berlaku bisa di mana saja ya. Siapapun orangnya ketika dia menjadi seorang professional information, inilah kunci-kuncinya gitu ya. Inilah kiat-kiatnya kalau kata orang Setuju, Indonesia. setuju. Terima kasih Bu Anita dan Buza, terima Ya, kasih juga atas kesempatan yang diberikan Pak Ari. Mudah-mudahan ya, ilmu yang disampaikan oleh Bu Anita sangat bermanfaat sekali. Bukan bukan ya. mudah-mudahan lagi memang sangat bermanfaat sekali bagi saya terutama walaupun saya mungkin sekarang sudah tidak lagi menjadi seorang profesional information, tapi paling tidak saya bisa memberikan arahan atau mungkin bisa memberikan beberapa tambahan kepada teman-teman atau mahasiswa-mahasiswa saya ketika ke depannya mereka akan menjadi seorang profesional information. Terima kasih Bu Anita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tur nuhun, Bu Dini. Itu tadi tanggapan dari Bu Dini atas materi dari Bu Anita. Eh, Sangat banyak informasi baru juga yang kita terima ya Bu Dini selaku walaupun kita juga bertindak sebagai lecturer di Digital Archive tapi mungkin case-nya agak berbeda dengan information specialist secara umum seperti itu karena di sini sudah hadir mahasiswa kita juga dari angkatan 2022. Kami persilahkan untuk memberikan pertanyaan. Boleh dimulai dari siapa dulu? Dari Raffi ya, boleh. Raffi atau Dava? Oke, boleh, Dava. Silakan langsung dinyalain aja. Terima kasih Bu Zaira atas kesempatannya. Saya izin bertanya Bu Anita, seperti yang kita tahu ya Bu, bahwa sumber informasi terbesar saat ini di Indonesia maupun bahkan dunia adalah Google ya Bu. Dan kita tahu juga di era sekarang itu sudah munculnya AI seperti ChatGPT dan juga lain-lain Bu. Menurut Bu Anita sendiri, apakah munculnya AI ini akan mengancam dominasi Google yang sudah bertahun-tahun mendominasi sebagai sumber informasi terbesar di dunia, Bu? Mungkin segitu, Bu. Sekian. Terima kasih. Oke. Langsung Bu dijawab Adit, atau saya gimana? kumpulkan dulu mungkin ya Bu ya.
Saya Ya. kumpulkan dulu. Tadi Deva terkait tentang AI. Siapa lagi, Bu? Masih ada lagi, teman-teman? Sausan, Kenan? Oh, sementara Dava dulu, Bu. Boleh, langsung dijawab saja. Terima kasih. Pertanyaannya saya sudah tahu, pasti pertanyaan tentang AI itu muncul. Dari sudut POV yang manapun gitu ya, pasti muncul. Eh, saya bukan peramal tuh Mas Dava. Jadi saya nggak ngerti kalau ditanya itu nanti take over nggak Bu? Nah, saya tak khawatirnya kalau saya bilang iya atau enggak. Nanti 5 tahun ke depan, terus saya dapat email dari Mas Dava. Kata ibu enggak, kok sekarang iya? Atau kata ibu iya, tapi nyatanya enggak gitu ya. Bahkan yang eh, I would say bahkan yang mensponsori AI pun saya pikir nggak tahu arahnya kemana, akan seberapa jauh. That's the world we live in. Unfortunately or fortunately. Jadi kita sama-sama nggak tahu. Ibaratnya kalau kalau kita naik kendaraan itu ya, kalau kalau dulu teknologi yang sudah-sudah itu kan kalau kita eh, sudah bisa diprediksi kira-kira lah, terutama penciptanya ya. Oke, nanti akan seberapa dia bisa membantu manusia atau membantu orang untuk lebih efisien dan lebih lebih apa sukses atau lebih efektif mengerjakan pekerjaannya. Ibaratnya sama-sama kita naik kapal, itu yang penciptanya itu bisa berenang. Penumpangnya yang macam kita ini ada yang bisa berenang, ada yang bisa berenangnya pakai pelampung, ada yang nggak bisa berenang. Tapi dia udah tahu bahwa oh ini teknologi ini akan membantu orang dari satu pulau ke pulau yang lain. Nah, yang kita alami sekarang ini kita semuanya naik pesawat terbang, nggak ada yang bisa terbang. Jadi nggak tahu gitu ya. Jadi jawaban saya mohon maaf kalau mengecewakan. Jawaban saya nggak tahu apakah AI Ya, akan take over Google atau enggak. ya. Yang bisa kita lakukan, yang bisa kita lakukan adalah mengamati. Kalau menurut pengamatan saya, teknologi yang dulu itu relatif membantu, hanya pada sampai level membantu. Semakin ke sini, semakin apa? Ya, semakin ke sini itu kok saya amati kita minta tolong kepada teknologi AI misalnya ya. Minta tolong yang kita jarang sekali bilang terima kasih ya kan. Coba pakai ChatGPT masa uh, summarize this whatever gitu ya. Terus dia udah bikin summary terus kita nggak bilang thank you AI, kita nggak bilang gitu ya. We get the result, that's it ya. Eh, kita kok rasa-rasanya kita minta tolong kepada mereka dan lebih ke arah berkolaborasi dengan AI. Nah, ini yang saya nggak tahu, apakah nanti kolaborasinya itu kita yang menjadi kolaborator saja atau kita yang mendominasi kolaborasi itu. Jadi Mas Dava, kita amati sama-sama ya. Nanti kira-kira 5 tahun lagi kan sudah apa di dalam bergelut di bidang profesi informasi ya. Nanti kita lihat seperti apa pergeserannya. Cuma just be aware, this is not the same interaction as we used to have with different technologies. Although kalau pada saat ini seperti saya sampaikan 2 minggu yang lalu, eh, ini nggak akan menggeser kita pada saat ini karena yang mereka bisa lakukan adalah hal-hal yang repetitif, tergantung masukan dari kita ya kan. Kayak ChatGPT itu kan tergantung input kita. Kalau input kita nggak ada ya jawabannya dia ngaco kan gitu ya. Contohnya. Saat ini sampai pada ke situ, tapi ke depannya ya, ya itu tadi. I'm not a psychic, I'm sorry, so I can't answer. Nggak bisa meramal itu tadi. Ya Mas Dava ya, maaf ya kalau nggak menjawab pertanyaannya. Ya, setuju, setuju. Saya rasa kita tidak bisa meramal tentang AI nanti ke depan seperti apa karena tools-tools yang disampaikan di AI juga itu adalah ramalan-ramalan yang dari manusia itu sendiri apa yang kita siapkan. Apalagi kalau misalnya dilibatkan di tanda kutip sebagai apa information spesialis ya Bu ya, layanan informasi.
misalnya kita ada kasus ingin berdebat mungkin, loh, kok seperti ini. Nanti sama AI-nya juga tidak bisa membela diri begitu. Jadi, Karena saya kadang-kadang ya, teknologi saya ya. kadang-kadang pengen usil sebetulnya. Coba kalau kita inputnya ngaco gitu ya. Katakan kita aja Benar-benar. yang di ruangan ini, di ruangan Zoom ini kita kasih input ngaco gitu. Keluarannya kayak apa ya? Saya penasaran juga Iya, sih gitu. iya, iya benar-benar. Okay, thank you, Dova, for your question. So, move to another student. Meisha, do you have questions? Saya lihat kamu dari tadi kayaknya sudah mau mengutarakan. Silahkan, Meisha. Ini Meisha salah satu mahasiswa baru juga ya, yang cutting ya, Meisha ya. Kayaknya masih malu-malu, Bu. Iya ini. Atau mungkin banyak yang apa namanya? Oh, ini udah tahu tapi kok ternyata nggak sepenuhnya sama seperti yang dipahami sebelumnya. Jadi mungkin Eh, improvisasi kali Bu Za. dari Hasbi mungkin ada, Hasbi ada pertanyaan? Belum dulu ya? Oke, boleh. Oh ya. Ya, jadi saya mohon izin, perkenalkan nama saya Hasbi, saya tuli dan izin bertanya. Jadi sebelumnya terima kasih kepada Ibu Anita yang sudah menjelaskan banyak dan saya jadi paham juga dan saya baru menyadari dan membayangkan contohnya tentang Indonesia yang inklusif terkait tentang informasi yang harus informasinya full 100%. Yang bayangan saya mungkin akan bagus, tetapi butuh ada di area tertentu tuh ada juru bahasa isyaratnya. Seperti contohnya di Google pun juga muncul ada juru bahasa isyarat, informasi visual, dan kadang memang sampai saat ini kemampuan bahasa teman-teman tuli itu sangat bervariatif, tidak semuanya memahami bahasa Indonesia dengan baik. Jadi memang penting sekali untuk inklusif tersedianya juru bahasa isyarat dan lain-lain. Dan dengan adanya juru bahasa isyarat, mungkin akan sangat membantu sekali masyarakat tuli untuk berwawasannya lebih luas lagi. Jadi mungkin saya sangat berharap di Indonesia pun juga mulai tersedia juru bahasa isyarat di berbagai aspek, terutama di aspek informasi ke depannya. Paling itu sih yang ingin saya sampaikan. Itu sih yang terbayang oleh saya, Bu. Oh ya. Jadi Hasbi memberikan satu masukan mungkin Bu ya, terkait dengan inclusivity juga di bagian layanan perpustakaan atau layanan informasi lainnya, khususnya mungkin di arsip ya. Hasbi itu keren banget. Hasbi, kita juga menghadirkan salah satu juru bahasa isyarat untuk membantu Hasbi memahami materi yang disampaikan secara Zoom maupun juga secara luring juga kita fasilitasi juru bahasa isyarat. Terima kasih Hasbi. Ibu Terima kasih. Anita. Ya, terima kasih Mas Hasbi dan terima kasih Mbak juru bahasa isyarat yang sudah dibantu. Eh, eh, terus terang saya kagum sebetulnya. Ini kayaknya ada dua tadi ya juru bahasa isyaratnya Iya betul. berganti. Jadi bertukar Ibu. Biasanya setiap 20 menit kalau nggak salah ya. Iya, iya, Kalau iya. di Australia begitu. Mungkin sama prinsipnya. Iya, akan sangat ideal kalau ada apa namanya selalu difasilitasi dan saya juga apa namanya kagum sebetulnya di sesi ini. Tidak semua sesi sharing yang pernah saya hadiri ya, itu memberikan fasilitas yang inklusif seperti itu ya. Em, Tidak hanya untuk bahasa isyarat, bahkan di Ya, beberapa institusi di Australia, seperti tadi saya bilang ya, bahasa itu salah satu kendala utama gitu ya. Apalagi untuk negara migran seperti Australia, walaupun bahasa officialnya bahasa Inggris, tidak semua penduduk Australia bisa berbahasa Inggris. Surprise, surprise, right? Karena banyak imigran gitu ya. Jadi di beberapa di
rata-rata di institusi pemerintahan atau di apa namanya public service ya, misalnya rumah sakit, perpustakaan, dan perpustakaan itu di setiap kansel selalu ada, kantor-kantor pemerintahan itu biasanya menyediakan penerjemah atau interpreter, dan bahasanya macam-macam sekali gitu ya. Bahasa Indonesia pun salah satunya, walaupun bukan bahasa yang biasanya di ranking dari lokalitas di situ, kebanyakan misalnya penduduknya kebanyakan orang katakanlah Vietnam, ya berarti interpreter Vietnam di ranking pertama gitu ya. Ya. Itu dari segi bahasa. Bahkan sekarang mulai juga dimunculkan misalnya fasilitas-fasilitas untuk neurodivergent user gitu ya. Wow, Ya, jadi amazing. kan ada ya, kadang-kadang kan apa yang kita rasakan sebagai sesuatu yang biasa, lumrah gitu ya, masuk ke lingkungan kantor gitu, rumah, untuk kawan-kawan atau saudara-saudara yang neurodivergent, they have that background atau itu mereka merasa itu sangat-sangat rumit dan sibuk gitu ya. Jadi mereka perlu ada di suatu ruangan tertentu yang sehingga mereka untuk berinteraksi dengan information professional itu bisa mencerna jernih tanpa ada gangguan-gangguan noise, katakanlah begitu ya, yang dari sekelilingnya. Saya amati juga kalau mahasiswa-mahasiswa Indonesia, saya pernah ketemu dan sempat agak berinteraksi agak lama itu dari Indonesia, kalau nggak salah dari Kalimantan ya. Belajar master di sini juga kebetulan dia apa namanya tunanetra. Hmm. Jadi difasilitasi juga dengan komputernya ada semacam program di situ, app di situ yang sehingga dia bisa menggunakan komputernya dan bisa berinteraksi dengan saya, dengan apa namanya, dengan dosen, juga cuma dengan saya, dengan dosen ya, dan dengan sesama mahasiswa di sekelilingnya. Bisa ngetik di situ, bisa developing references di situ dan seterusnya. Belum merata, Mas Hasbi, tapi idealnya sih di setiap tempat ada ya, di setiap tempat publik ada, tapi ya it's costly, and saya pikir juga apa namanya, keahlian itu belum banyak orang yang memilih Betul, betul. itu ya, Ya, jadi masih langka. Mm-mm. ya. Good comment dong, Mas Hasbi. Terima kasih masukannya. Ya. Oke. Sama-sama. Oke, Terima so kasih kembali. Sama-sama. yeah, thank you, Hasbi. So, uh, maybe we could one more question. Another student for siapa dulu? Sausan atau tadi Sausan ada Kansa ya? Boleh salah satunya? Atau yang lain boleh Muhammad Rafi juga boleh. Kalau dari angkatan 2022 ada yang mau bertanya tidak? Siti Maryam, Syakir, ada Syakir? Ini Kalau takut mahasiswa baru semuanya, mengungkapkan Ibu. di ini aja, Bu. Kalau takut mengungkapkan di chat aja boleh. Boleh dicat aja ya. Yang jelas sambil sambil nunggu pertanyaan, Bu, saya cuma pesan saya sih sebetulnya intinya tadi kan sudah ada tips-tipsnya, tapi itu juga bukan untuk diterapkan secara rigid atau kaku. Iya, betul-betul. Sekali lagi kita berinteraksi dengan orang ya. Yang kedua, jangan merasa apa namanya, kalau referensi interview atau pencarian informasi, evaluasi informasi tidak sesuai dengan harapan kita, bukan berarti kita gagal. Itu saja. Jangan patah semangat, never give up. Eh, Mungkin hari Senin, Selasa sukses besar gitu ya, semua Iya. pertanyaan yang bisa dijawab sempurna. Hari Rabu kok apes gitu ya, the hump day of the week gitu kok. Ternyata kok enggak ada jawaban yang memuaskan ya. That's part of the profession and that's okay. Iya, setuju.
So, maybe the time is over. So, we kita sudah di jam 2. Kalau di sini, kalau di Australia sudah jam 6 ya, Bu ya, Anita ya. Iya. Iya, mungkin untuk sementara kita hold dulu. Misalnya ada yang mau bertanya, bisa disampaikan lewat pesan. Nanti kalau misalnya ada waktu, kita bisa jawab di next session untuk khusus materi pada information retrieval or process information. Kemudian ini adalah sesi kedua dari 3 sesi kita bersama Bu Anita. Alhamdulillah sudah jam 2 dan mungkin kita akhiri dulu pertemuan kita pada hari ini. Kita juga sudah berdiskusi juga dengan Bu Dini Rasmiati selaku dosen pengampu pada mata kuliah akses dan layanan informasi Karsipan, dan juga saya berterima kasih juga untuk Pak Ari Ganjar Herdiansyah yang telah membersamai pertemuan kita selama 2 jam pada sesi ini. Terima kasih banyak Bu Anita. Kita masih butuh banyak insight dari Bu Anita. Insya Allah di minggu ke depan kita bisa bertemu lagi di sesi selanjutnya. Dan bila ada dari teman-teman yang mungkin punya pertanyaan, nanti bisa disampaikan di chatbox atau by kami dosen pengampunya. Oke, saya akhiri dulu Bu Anita untuk hari ini. Terima kasih banyak atas waktunya. Insya Allah selalu diberi kesehatan dan alhamdulillah semoga ilmu yang kita terima pada hari ini mendapatkan berkah dan bermanfaat untuk adik-adik mahasiswa kita semuanya. Amin. Terima kasih, bisa Pak Ari, mohon Kasih maaf. banyak Bu Anita, Terima Ya, kasih. Bu Dini, hatur nuhun. Sama-sama, Pak. turnuhun. Ya, Assalamualaikum Rizwan juga warahmatullahi hatur wabarakatuh. nuhun. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sin